Dalam tugas perutusan ini, kita perlu meneladani cara hidup dari Santo Fransiskus Xaverius. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini gereja memestakan seorang kudus yang terkenal dalam karya kerasulannya, mewartakan Injil ke daratan Asia, yakni Santo Fransiskus Xaverius, imam dan pelindung karya misi. Lewat renungan hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk berenung bersama melalui bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dan bacaan Injil dari Injil Markus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada bagian awal dari Injil yang kita dengar hari ini, Yesus setelah ia bangkit memberikan tugas kepada murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia dan mewartakan Injil. Dan menjadi tambahan praktis bagi mereka ialah membaptis semua orang yang percaya dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dan bagian pertengahan dari Injil yang kita dengar hari ini, para murid dilengkapi dengan tanda-tanda dan kuasa untuk mengusir setan, serta berbicara dengan menggunakan berbagai bahasa. Dan sekalipun memegang ular dan minum racun maut pun, mereka tidak mendapat celaka. Dan bagian akhir dari Injil yang kita dengar hari ini, para murid melaksanakan apa yang menjadi tugas perutusan mereka yang diberikan Yesus kepada mereka, yakni pergi ke seluruh dunia dan mewartakan Injil. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini pada bacaan pertama, Paulus menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk mewartakan Injil. Ia sendiri rela menjadi hamba bagi semua orang, agar nama Tuhan dikenal dan dimuliakan. Dan dengan cara demikian, ia menyelamatkan banyak orang yang tidak mengenal Kristus. Hal yang sama menggerakkan hati dari Santo Fransiskus Xaverius untuk mengarungi samudera demi mewartakan Injil. Jejak-jejak kedatangannya masih membekas kuat hingga ke negeri kita. Banyak orang memilih untuk menjadi Kristiani karena kesalehan hidupnya, pewartaannya, dan kesaksiannya. Injil hari ini memperteguh perjalanan dari Santo Fransiskus Xaverius sendiri. Ia telah memenuhi amanah yang diberikan Yesus kepadanya, yakni pergi ke seluruh dunia dan mewartakan Injil. Panggilan hidup untuk menjadi abdi Allah telah menyemangati hidupnya. Pertama-tama, ia tidak mempertunjukkan atau membuat tanda-tanda yang dibuat oleh para rasul, melainkan ia menghadirkan Kristus lewat cara hidupnya, yakni kesalehan
dan kerendahan hati. Dan kuasa Allah dengan sendirinya menyertai dia. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, perintah Yesus ini bukan hanya kepada para murid yang dahulu mengikuti dia, tetapi kepada gereja, kepada kita semua, untuk pergi dan mewartakan Injil. Pergi berarti kita mau keluar dari kenyamanan di dalam hidup kita. Dan mewartakan Injil berarti kita memberi kesaksian sukacita yang kita terima dari Tuhan Yesus lewat pembaptisan. Kita tidak perlu mengikuti apa yang dilakukan oleh para rasul, Rasul Paulus, dan yang dilakukan oleh Santo Fransiskus Xaverius. Tetapi kita bisa memilih untuk menyebarkan nilai-nilai Injil melalui kesaksian hidup kita. Pewartaan itu dapat kita lakukan melalui perjumpaan yang real ataupun melalui media sosial. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam tugas perutusan ini kita perlu meneladani cara hidup dari Santo Fransiskus Xaverius, yakni kesalehan dan kerendahan hati. Dan kita tidak perlu takut akan godaan dan ancaman dari dunia ini, tetapi kita harus percaya bahwa Allah melalui Roh Kudus akan menyertai kita, akan membimbing kita dalam karya kerasulan kita. Dan setelah melakukan itu, kita harus meyakini dengan sikap penyerahan diri bahwa apapun hasilnya itu bukanlah karya kita, melainkan Allah melalui diri kita. Dan bagi saudara-saudara yang tidak ikut terlibat dalam karya kerasulan ini, Injil hari ini mempertegas bahwa mengimani Tuhan berarti kita juga mendoakan semua karya kerasulan yang dilakukan oleh gereja dan turut mensupport semua pribadi yang terlibat di dalamnya. Semoga Santo Fransiskus Xaverius selalu menjadi teladan di dalam karya kerasulan kita dan menjadi pelindung dan pendoa bagi kita yang mewartakan Injil. Rahmat Allah menyertai kita sekalian. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.